إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله اتقوا الله حق تقوى فقد فاز المتقون وأطيعوا حق طاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني رواه الترمذي صدق الله العظيم وصدق رسول الكريم صلى الله عليه wasallam. Kaum muslimin, para jamaah sidang Jumat yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, marilah kita selalu menjaga, merawat dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai bukti kecintaan kita kepadanya, sekaligus sebagai wujud syukur kita atas berlimpah kenikmatan dan kerahmatan yang senantiasa kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Mari pula kita memperbanyak salawat serta salam untuk junjungan kita, kekasih kita dan tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan taufik dan kekuatan untuk tetap istiqamah menapaki sunan ajaran beliau. Para jamaah yang dirahmati Allah taala, hari ini adalah merupakan hari pertama di tahun baru 2021. Kalender Masehi memang bukan merupakan kalender Islam. Kalender kita yang menjadi identitas kaum muslimin adalah kalender Hijriyah. Tapi itu tidak berarti kita boleh mengabaikan kalender Masehi ini, karena secara fakta justru kalender inilah yang secara real lebih banyak digunakan di dalam keseharian kita, dalam berbagai aktivitas kita, dalam berbagai agenda kehidupan kita. Tidak dengan niat untuk kita memperingatinya, merayakannya sama sekali. Tapi pergantian tahun itu penting untuk kita jadikan sebagai munasabah, sebagai kesempatan serta terminal untuk kita mengevaluasi diri. Di dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 190, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sungguh pada penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, berarti pergantian waktu, bergantinya malam dan siang itu, di sana ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang ulul albab, orang-orang yang memiliki hati pikiran
yang jernih. Jadi pergantian waktu, siang ke malam, malam ke siang, dari hari ke hari, pekan ke pekan, bulan ke bulan, begitu juga tahun ke tahun. Itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah yang kita tafakuri. Kita jadikan sebagai terminal untuk kita berhenti sejenak. Yang paling wajib kita lakukan adalah melakukan muhasabah. Muhasabah itu evaluasi. Muhasabatun nafs, evaluasi diri. Ini merupakan salah satu kewajiban syar'i, kewajiban agama yang sangat penting. Sekaligus evaluasi itu juga merupakan tuntutan. Siapapun yang ingin dalam hidupnya tetap baik, bahkan bisa lebih baik lagi dalam bidang apapun, dalam bidang yang terkait dengan kehidupan ukhrawi maupun duniawi, itu butuh secara mutlak adanya evaluasi, adanya muhasabah. Tadi di awal khutbah saya membaca firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 19 kalau tidak salah. Ayat ini merupakan satu-satunya ayat yang menyebutkan satu perintah dari Allah Ta'ala bagi kita orang-orang beriman, di mana perintah itu diapit dengan dua perintah takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Dan hendaklah setiap jiwa itu melihat apa yang sudah dilakukannya, apa yang sudah dipersiapkannya untuk sebagai persiapan hari esok. Perintah Allah yang diapit dengan dua perintah takwa, ittaqullah wa taqullah, tengah-tengahnya adalah perintah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perintah muhasabatun nafs, perintah untuk kita evaluasi diri. Di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullah belum menyebutkan bahwa perintah ittaqullah yang pertama, takwalah kepada Allah yang pertama, itu artinya adalah at-taubatu mimma madha min adh-dhunubi wal ma'asi. Perintah takwa isinya agar kita tobat dari dosa-dosa yang telah lalu. Dan takwa kedua, wattaqullah, setelah perintah muhasabah itu, kata beliau artinya adalah ittiqa'udz dzunubi wal ma'asi fil mustaqbal. Berusaha untuk menghindari dosa-dosa baru di masa yang akan datang. Nah, untuk kita bisa melakukan tobat dari dosa yang telah lalu, dan itulah arti takwa yang pertama. Untuk kemudian kita berusaha menjaga diri, mengantisipasi sehingga bagaimana agar supaya kita tidak mengulang dosa lalu itu di masa yang akan datang. Untuk kita bisa begitu, kita harus melakukan muhasabah. Itulah salah satu hasil yang harus dihasilkan dari praktek muhasabah. Saya tadi juga membaca hadis riwayat Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah menyebutkan bahwa praktek dan komitmen terhadap muhasabatun nafs, evaluasi diri, itu merupakan salah satu indikasi kecerdasan. Sabda beliau bahwa orang yang cerdas itu adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya dan mempersiapkan dan beramal untuk kepentingan setelah kematiannya. Lalu ada kemudian sebuah athar, ungkapan dari Sayyidina Umar yang sangat terkenal, yang mengingatkan kita untuk senantiasa melakukan evaluasi diri. Belum mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu a'malakum qabla an tuzan 'alaikum. Evaluasilah diri kalian hari ini di dunia ini sebelum nanti diri kalian dihisab di akhirat. Sekarang kita evaluasi diri,
Kita menemukan ada yang kurang, ada yang lemah, ada yang salah, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Tapi ketika hisab muhasabah itu nunggu di akhirat nanti, tidak ada kesempatan lagi untuk kita memperbaiki. Dan kata beliau, wazinu a'malakum, timbanglah amal kalian sekarang. Menimbang itu artinya bahwa hari kemarin, pekan kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, tahun 2020 itu amal saya itu lebih banyak mana? Lebih banyak baiknya atau lebih banyak buruknya? Lebih banyak taatnya atau lebih banyak maksiatnya? Kita timbang. Jadi gitu. Harapannya adalah supaya kita termasuk di antara fa'amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Termasuk golongan orang-orang yang lebih berat timbangan amal baiknya. Dan tidak termasuk wa man khaffat mawazinuhu, yang ringan timbangan kebaikannya, lebih berat timbangan keburukannya. Nah, terlepas apakah setelah kita menoleh selama setahun yang lalu, kita nimbang amal kita, iman kita tahun lalu itu grafiknya naik atau turun, atau tetap ibarat kita belajar seperti siswa, murid, mahasiswa, itu kita melewati 1 tahun, berarti 2 semester itu kita sekarang naik kelas tidak? Naik peringkat tidak dalam keimanan kita, ketakwaan kita, atau bahkan tetap, atau bahkan turun? Meskipun kita dapati bahwa ternyata setelah kita timbang selama tahun lalu, kayaknya iman saya malah turun daripada tahun 2019, daripada tahun 2018. Meskipun turun grafik keimanan kita, amal saleh kita, tapi ketika sekarang kita melakukan muhasabah yang isinya kita adalah tobat kepada Allah Ta'ala dan tekad untuk memperbaiki diri kita, menghindari amal buruk yang akan datang, maka insya Allah itu akan baik. Tapi kalau wa amma man khaffat itu ringan timbangan amal buruknya, itu di akhirat nanti ketahuannya. Itu na'udzubillah. Fahuwa fi 'ishatin, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tempatnya itu di neraka hawiyah, na'udzubillah. Tapi ketika kita sadar bahwa tahun lalu kita masih banyak keburukannya, iman kita rendah, tapi ketika kita evaluasi sekarang ini, kita bertekad memohon kepada Allah Ta'ala, berazam untuk perbaiki diri, insya Allah itu tetap akan baik ujungnya. Mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing Allah Ta'ala, dirahmati Allah Ta'ala, ditetapkan hidayahnya untuk kita semuanya, dan mari senantiasa kita berusaha untuk melakukan muhasabatun nafas, evaluasi diri dalam rangka untuk menjadi pribadi-pribadi muslim dan mukmin yang lebih baik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.